Bapak dan Ibu sekalian, hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan bagi kita semua untuk kembali menghadiri majelis ilmu di tengah-tengah pandemi yang belum reda, ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas karunia-Nya yang besar ini, di mana keutamaan talabul ilmi, menghadiri majelis ilmi tentunya sangat agung, sangat besar, ya. Kemudahan di dalamnya untuk bisa hadir di majelis ilmu adalah keutamaan yang sangat besar, ya. Nabi SAW sampai mengatakannya, Allah kehendaki baginya kebaikan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan baginya agama. Dan juga keutamaan majelis ilmu yang lainnya, keutamaan majelis ilmu yang lainnya, ya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Nabi SAW juga mengatakan ini jalan ke surga. Menuntut ilmu itu jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Dan keutamaan bagi seorang yang berilmu atas orang yang hanya sekedar ahli ibadah, yang membangun ibadahnya mungkin bisa jadi bukan di atas ilmu, tentu lebih besar keutamaannya orang berilmu. Nabi SAW bersabda, fadlu alim alal abid ka fadli al adnakum. Keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah seperti keutamaanku di atas orang-orang rendahan di antara kalian, kata Nabi SAW kepada para sahabat. Demikian pula dalam hadis yang lainnya, fadlul alim alal abid ka fadlil qamar lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan menuntut ilmu, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan di saat purnama atas seluruh bintang-bintang. Bintang yang mungkin di hari-hari biasa tanpa purnama, tanpa bulan purnama, mungkin nampak cahayanya kecil-kecil begitu, ya. Tapi saat purnama dia kalah jauh dengan cahaya rembulan di saat purnamanya. Begitulah keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah. Fadlul alim alal abid ka fadlil qamar lailatal badri ala sairil kawakib. Subhanallah. Dan juga keutamaan yang lainnya, apalagi Allah dan malaikatnya, atau malaikat dan juga penghuni langit dan bumi, dan juga bahkan semut yang ada di sarangnya, ikan yang ada di lautan, mendoakan kebaikan bagi orang yang menuntut ilmu atau yang mengajarkan manusia kebaikan. Innal malaikata wa ahli samawati wal ard, ya. Sesungguhnya para malaikat dan juga penghuni langit dan bumi, hatal hitan fi jawfil ma, sampai pun ikan yang ada di lautan, wa hatta namlah fi juhriha, sampai pun semut yang ada di sarangnya, la yusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Mereka bersolawat, la yusalluna ala muallimin nasil khair, mendoakan ampunan, ya, kepada orang-orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan, atau kepada muallimin nasil khair, orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Jadi keutamaan yang sangat agung, ya, yang sangat dahsyat yang disebutkan oleh Rasul SAW dalam banyak hadisnya tentang keutamaan ilmu dan juga ahli ilmu. Karena ilmu dicari untuk meraih khasyatullah, ya. Hakikatnya kita belajar, puncak tertingginya adalah bukan sekedar mengumpulkan pengetahuan, bukan sekedar mengumpulkan wawasan, ya, tapi untuk meraih khasyatullah. Puncaknya itu untuk meraih rasa takut kita kepada Allah SWT, agar ubudiyah kita disertai dengan khasyatullah, agar ketakwaan kita disertai dengan khasyatullah, agar ketaatan kita kepada Allah disertai dengan khasyatullah. Itulah inti dari ilmu dipelajari. Jadi kalau mempelajari ilmu belum menghadirkan ini berarti belum belajar dia, ya. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, laisal ilm bikasrati riwayah walakinal ilm khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya periwayatan, tapi yang dimaksud ilmu itu adalah khasyatullah.
Jadi ilmu bukan dengan banyaknya periwayatan, meriwayatkan hadasana dari kemudian qala Rasul sallallahu alaihi wasallam misalkan begitu ya. Hanya bukan sekedar menyampaikan ilmu itu sendiri, bukan hanya sekedar meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW, tetapi ketika ilmu itu sampai ke hati, merubah pelakunya, menambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang-orang yang bisa meraih khasyatullah adalah orang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dalam surat Fatir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di kalangan hamba-hambanya adalah para ulama, ya orang-orang berilmu. Nah, inilah diantara sekelumit hadis dan ayat Al-Quran yang berbicara tentang keutamaan ilmu. Maka semoga kita senantiasa termotivasi untuk hadir di majelis ilmu, ya, di majelis taman-taman surga yang Nabi mengatakan dengan taman-taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga maka hampirilah. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Apa itu taman-taman surga? Qala hilaquz zikir. Yaitu halaqah-halaqah zikir. Kenapa dikatakan majelis ilmu sebagai halaqah zikir? Karena di dalam menuntut ilmu atau dalam majelis ilmu kita dikenalkan tentang Allah, ma'rifatullah. Dikenalkan tentang ya Allah, sifat-sifatnya dan nama-namanya. Kita dikenalkan di dalam majelis ilmu juga tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus dilakukan seorang hamba kepada Allah, bagaimana beribadah yang benar kepada Allah. Inilah maka dikatakan zikir, ya. Apalagi dibacakan ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an adalah zikir, ya. Kita membaca ayat Al-Qur'an adalah bagian dari zikir. Bagian dari zikir. Dan orang-orang yang apabila disebut dengan nama Allah bergetar hati mereka, ya. Wajilat qulubuhum. Itu kan orang-orang beriman, ya. Orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah, hati mereka bergetar. Disebutkan tentang hukum-hukum ayatnya, ya, kandungan ayat. Ini adalah bagian semua dari zikir. Jadi zikir tidak melulu bertasbih, tahmid, tahlil. Bahkan yang agung dari itu semua adalah mengenal yang halal dan yang haram, yang diwajibkan dan yang dilarang, ya. Mengenal mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Ini bagian dari zikir semuanya. Karena ketika kita mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Rasulullah, berarti kita senantiasa ya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala.